Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yauma Altaf dengan NIM 23067024, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pada pertemuan 5 pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu kuliah, pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Yesi Aprihatin, AMD, KEB, SKM, MKes. Yang pertama yaitu membuat peta konsep dari materi pertemuan 4 dan 5. Untuk materi pertemuan 4 yaitu strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan terbagi lagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama strategi bagi pemimpin pasar adalah yaitu bersikap menyerang untuk mempertahankan pangsa agresif. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dan selanjutnya, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Strategi selanjutnya yaitu strategi bagi bukan pemimpin pasar, yaitu dengan secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Selanjutnya, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Strategi berikutnya yaitu strategi yang lain-lainnya. Yang pertama mempertahankan bersaing. Selanjutnya mencoba untuk menjadi pemukul besar atau big hitter dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Selanjutnya, mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional. Strategi yang kedua yaitu strategi pengelolaan usaha. Strateginya yaitu berada pertama di pasar dengan produk atau jasa baru. Selanjutnya, posisikan produk dan jasa tersebut pada relung pasar yang tidak terlayani. Selanjutnya, fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil, tetapi bisa bertahan. Selanjutnya, mengubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Strategi pengelolaan usaha yang lainnya yaitu pertahankan bersaing, mencoba untuk produk yang menjadi andalan utama yang baru, dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Selanjutnya, mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci ahli teknik profesional yang selalu diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Strategi yang ketiga yaitu teknik dan strategi pemasaran. Perencanaan pemasaran meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melakukan riset pasar. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus, yaitu pasar individual serta pasar pasar individual, pasar khusus, serta eh, maaf, pasar pasar individual, pasar khusus, segmentasi pasar menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi pemenuhan permintaan dari lingkungan. Juga masuk dalam strategi dari bauran pemasaran, yaitu berorientasi pada pelanggan, berkualitas, kenyamanan, inovasi, kecepatan, dalam kurung, penempatan produk, dan respon keinginan konsumer. Strategi yang keempat yaitu strategi wirausaha bagi usaha baru. Yang pertama, penetrasi pasar dengan memperbesar volume penjualan dan periklanan.
Yang kedua, pengembangan pasar, peningkatan penjualan dengan pengenalan produk pada pasar baru. Yang ketiga, pengembangan produk, modifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat, segmentasi pasar, pemasaran produk berdasarkan segmennya. Selanjutnya, kiat pemasaran usaha baru. Yang pertama, peluang pasar. Yang kedua, barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, berapa banyak yang mereka butuhkan. Yang keempat, kualitas mana yang paling tepat. Yang kelima, berapa banyaknya. Yang keenam, tempat apa yang tepat. Yang ketujuh, banyak barang yang dibutuhkan. Dan yang kedelapan, target yang hendak dicapai. Selanjutnya, pengembangan skala ekonomis. Dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Strategi bagi usaha baru selanjutnya yaitu perluasan cakupan usaha, yaitu dengan menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang sekarang diproduksi atau diverifikasi, serta teknologi yang berbeda. Strategi yang kelima itu strategi pengembangan usaha. Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Selanjutnya, materi pada pertemuan 5 yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Etikanya terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan atau stakeholders, yang berarti sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Menurut Zimmers tahun 1996, kerangka kerja etika dapat dikembangkan menjadi 3 tahap. Tahap pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau suatu keputusan. Tahap kedua, mengidentifikasi stakeholder kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tahap ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan tanggapan etika dan bukan etika, serta mengevaluasi mana dampak negatif dan dampak positifnya. Manajer akan menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip dan etika perilaku. Yang kedua, hak-hak moral, keadilan, konsekuensi, dan hasil. Pembenaran publik, intuisi, dan pengertian atau wawasan. Tahap keempat adalah memilih tanggapan etika yang terbaik dan mengimplementasikannya. Etika dalam berbisnis selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Menurut pendapat Michael Josephson tahun 1988 yang dikutip oleh Zimmerer 1996 halaman 27 sampai ke 28, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarah perilaku, yaitu kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran atau keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika dalam wirausaha selanjutnya cara-cara dalam mempertahankan standar etika. Yang pertama yaitu menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kode etik. Topik-topik khas yang ada pada suatu kode etik memuat tentang ketulusan hati secara fundamental dan ketaatan pada hukum, kualitas dan keamanan produk, serta
kesehatan dan keamanan tempat kerja, konflik kepentingan, praktik dan latihan karyawan, praktik pemasaran dan penjualan, keamanan dan sebagainya. Yang ketiga, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, melindungi hak perorangan. Yang kelima, mengadakan pelatihan etika. Yang keenam, melakukan audit etika secara periodik. Yang ketujuh, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Yang kedelapan, menghindari contoh etika yang tercela setiap saat. Yang kesembilan, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Yang kesepuluh, melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Etika dalam bisnis selanjutnya yaitu tanggung jawab perusahaan. Menurut Zimmerer ada beberapa pertanggungjawaban perusahaan yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap investor, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu resume podcast kaki 5 episode keempat dengan tema Gap Year Kuliner Minang sebagai destinasi wisata. Untuk mencapai keberhasilan di dunia usaha, maka itu harus dilatih sejak kita di usia dini dengan hidup mandiri, mengejar impian, tidak mudah menyerah, dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dicontohkan Bapak Erwin Yunas, SEMM, beliau juga terlahir dari keluarga yang sederhana dan juga mengalami masalah ekonomi. Tetapi beliau tetap semangat dan berjuang dengan pola hidup mandiri, rajin mencari informasi dan aktif dalam berorganisasi. Salah satu perusahaan besar McDonald's banyak diisi dari kuliner masakan Minang yang mendunia. Perjalanan karir Pak Erwin dari perusahaan pertama sampai menjadi branch manager di perusahaan Swiss, hal yang menjadi alasan agar membuka perusahaan sendiri atau membangun kembali dari awal adalah karena telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah bertemu dengan orang-orang hebat. Pak Erwin berkata, ibaratkan dengan mendaki gunung. Untuk mencapai puncak berikutnya, kita harus turun kembali karena tidak ada lagi tempat untuk mendaki di gunung tersebut atau di puncak gunung tersebut yang tidak memungkinkan lagi untuk kita naik puncak, maka kita hijrah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alhamdulillah bisa memperoleh peluang dari hijrah tersebut. Strategi yang digunakan dalam pengembangan destinasi wisata kuliner dan Minang. Yang pertama, menggunakan strategi marketing. Pemerintah ikut mendukung dalam strategi pemasaran wisata dan kuliner. Mengembangkan sumber daya atau SDM, rebranding kuliner masakan terdahulu seperti batih dan galamai melalui teknik promosi. Selanjutnya mencari dan mengembangkan wisata atau kuliner yang berpotensi, seperti rendang. Selanjutnya resume podcast kaki 5 episode kelima dengan tema Potret Pengusaha Muda Minang dengan narasumber Pak Doris. Sebagian besar orang akan memilih jalan untuk menjadi pengusaha karena ingin mengubah nasib diri dan keluarga dengan cepat. Latar belakang lainnya yang akan mendorong seseorang untuk berwirausaha adalah faktor lingkungan. Misalnya lingkungan keluarga. Di dalam keluarga, misalnya seorang ayah bekerja sebagai petani dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Jika jalan yang ditempuh atau yang diandalkan hanya dengan usaha itu, mungkin akan susah atau sulit untuk mengubah nasib atau tidak menjamin untuk masa depan. Salah satu kunci untuk menjadi wirausaha adalah dengan yakin pada kemampuan diri sendiri, berani mengambil resiko, tidak takut akan kegagalan, melaksanakan usaha walau sekecil mungkin,
berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki bakat atau talenta, serta tidak lupa dengan kewajiban sebagai hamba Allah, jasa orang tua, dan mentor atau guru yang telah membimbing hingga kita bisa sukses dalam menjalani kehidupan. Baiklah, demikian hasil presentasi dari tugas pertemuan 5, yaitu materi pertemuan 4 dan 5, serta membuat resume episode keempat dan 5 dari podcast kaki 5. Jika ada salah dan kata kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.